Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya kali ini mau berbagi share ya tentang panel surya ya, pengalaman saya membangun panel surya mulai dari nol ya. Walaupun sampai dengan saat ini masih belum sempurna ya, masih banyak kekurangannya. Tapi buat teman-teman sebagai pemula yang ingin sama membangun PLTS, kadang masih bingung mau mulai dari mana, lalu beli apa dulu ya. Membangun dengan modal yang kecil tetapi sudah bisa digunakan ya. Memang saya membangun PLTS ini kalau dihitung-hitung sudah mengeluarkan uang ya lebih dari 4 juta ya, tapi dengan hasil yang masih belum besar, yaitu hanya kisaran 500 wattan ya. Tapi buat teman-teman yang mau mencoba ya, ini menurut saya terobosan ya, yaitu support untuk bumi kita supaya menciptakan energi terbarukan ya, yang lebih ramah lingkungan. Oke, ini pengalaman saya ketika saya membangun PLTS, yaitu saya bingung komponen mana yang mau saya beli dulu, karena kebetulan saya duitnya itu kurang ya. Jadi saya masih salah strategi ya. Pertama saya beli mulai dari SCC nya dulu ya. Ini saya beli SCC dengan harga kurang lebih 1.200.000 ya. Tapi setelah saya beli SCC ya, panel surya saya udah pasti mangkrak karena belum ada panelnya gitu ya. Jadi saya beli SCC kurang lebih 1 bulan, digeletakin gitu aja, nggak dipakai ya. Terus setelah saya punya rezeki, saya nyicil tuh beli inverternya ya. Inverter itu kurang lebih 1 jutaan. Ini yang low frekuensi ya, yang murahnya saja ya, yang penting bisa digunakan atau secara fungsi berjalan bagus ya. Ya, tapi itu pun sama, saya salah strategi. Jadi setelah saya beli SCC-nya sama inverternya, karena belum ada panel suryanya, jadi belum saya bisa gunakan ya. Makanya buat teman-teman kalau pengen membangun panel surya dengan model pas-pasan tetapi bisa langsung digunakan, saran saya mending dicicil, jangan kayak saya dari sini lalu beli inverter ya, jangan. Saran saya mending beli panelnya dulu ya. Kenapa sih saya ngomong panelnya dulu ya? Panel surya saya kebetulan yang di atas itu memakai 120 WP ya. 120 WP arusnya itu 5 sampai dengan 6 ampere ya, kurang lebih kalau dihitung wattnya 60 wattan ya, 60 wattan. Jadi ketika teman-teman sudah membeli dengan harga estimasi 600.000 120 WP ya, terus teman-teman bisa menggunakan ini SCC yang murahan aja ya, yang beredar banyak di pasaran yang harganya itu di bawah 100.000. Itu teman-teman dengan 2 perangkat itu sudah bisa digunakan untuk mengecharge handphone ya. Jadi itu buat motivasi teman-teman ya. Jadi ternyata dengan modal 600-700.000 panel surya sudah bisa digunakan ya, nggak kayak saya ya. Jadi setelah modal kurang lebih 2 juta tapi panelnya masih belum bisa digunakan ya. Kalau orang yang modalnya pas-pasan kayak saya, kebanyakan pasti minder ya, atau mungkin menyerah karena sudah modal lumayan besar tapi belum ada manfaatnya gitu ya. Jadi saran saya mending beli panelnya dulu ya, yang 120 WP atau 100 WP ya. Estimasi listrik yang dikeluarkan itu 60 watt
ya, lalu beli SCC yang murahan yang PWM aja. Kalau ini kan saya yang MPPT ya, itu yang PWM itu harganya di bawah 100.000 ya. Dari situ teman-teman bisa digunakan untuk mengecas handphone ketika emergensi atau darurat ya, walaupun setiap hari juga bisa. Jadi teman-teman bisa tuh seperti itu strateginya. Nanti ketika udah ada rezeki ya, mungkin bisa nambah beli panel suryanya atau upgrade SCC-nya ke MPPT ya. MPPT itu secara keunggulan memang lebih banyak keunggulannya ketimbang yang PWM ya. Nanti di lain waktu saya jelaskan terkait SCC ini, antara PWM dan MPPT perbedaannya itu apa ya. Terus mungkin itu aja sih ya sharing saya terkait dengan PLTS ya. Terus sejauh ini listrik yang saya gunakan dari PLTS ini saya gunakan untuk menghidupkan televisi, kipas, dan akuarium saja ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.